menjelaskan kode etik profesi humas. Perkenalkan, nama saya Indi Fitriani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian etika profesi secara umum. Nah, teman-teman, jadi etika profesi secara umum itu adalah suatu sikap etis yang memiliki seseorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi dalam kehidupan manusia. Nah, jadi etika profesi atau kode etik profesi sangat berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen. Konsep etika tersebut harus disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berada di lingkup kerja tertentu yang misalnya dari dokter, jurnalistik, dan pers, guru, rekayasa, atau ilmuwan dari profesi lainnya. Perkenalkan, nama saya Natasha Armani. Saya ingin menjelaskan pengertian etika profesi dan profesional. Etika profesional mencakup prinsip perilaku untuk para profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun idealistis. Suatu etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional. Kode etika sangat berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat atas suatu profesi. Kode etika mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang selaras dengan perubahan dalam praktis yang dijalankan. Etika profesi adalah prinsip ini diwajibkan setiap pelaku profesi untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaannya. Pelaku profesi harus selalu bersikap adil, mementingkan profesi dan memikirkan kepentingan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Kalista. Saya akan menjelaskan pengertian etika profesi humas. Burton Case 1994 mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi untuk mengarah atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu sebagaimana seharusnya berbuat, sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Setiap profesi memiliki kode etiknya masing-masing untuk mengatur cara kerjanya. Dengan begitu, para pekerja tidak akan kebingungan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bekerja. Pada prinsipnya, kode etik profesi merupakan pedoman untuk pengaturan dirinya sendiri bagi yang bersangkutan. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai etika yang hakiki serta tidak dapat dipaksakan dari pihak luar. Sementara itu, kode etik profesi adalah kode perilaku yang ditetapkan dan dapat diterima oleh kelompok profesi yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya berperilaku dalam menjalankan profesi tersebut secara etis. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun, bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut. 1. Berperilaku adil. 2. Berperilaku jujur. 3. Berperilaku arif dan bijaksana. 4. Bersikap mandiri. 5. Berintegritas tinggi. 6. Bertanggung jawab. 7. Menjunjung tinggi harga diri. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri etika profesi, yakni sebagai berikut. 1. Adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Perkenalkan, nama saya Ismaini Istifayatur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguraian ketentuan kode etik pemerintahan. Kode etik humas pemerintahan adalah pedoman bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap para praktisi humas pemerintah. Kode etik humas pemerintah dibagi menjadi 7 bab, yaitu 1. Ketentuan umum. Etika adalah nilai-nilai moral,
yang mengikat dalam berucap, bersikap, dan berperilaku dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua, kode etik humas pemerintahan adalah pedoman bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap para praktisi humas pemerintah. Yang ketiga, hubungan masyarakat pemerintah. Untuk selanjutnya disebut humas pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik, pemangku kepentingan atau stakeholders dan sebaliknya. 2. Komitmen pribadi. Yang pertama, kehormatan pegawai. Yang kedua, mengutamakan kompetensi objektif, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian. Yang ketiga, memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, dan etika. Yang keempat, menyampaikan informasi publik yang benar. Yang kelima, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas nama baik rekan seprofesi. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, hubungan ke dalam. Yang pertama itu ada loyal, menjalin komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan patuh pada kode etik. Perkenalkan, nama saya Imelda Handayani. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kode etik dalam kegiatan humas. Menurut Big dan Blocker mengemukakan ada 3 fungsi kode etik. Yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Dengan adanya kode etik yang mengatur hubungan antara praktisi humas dengan pihak pemerintah, yaitu dapat memperjelas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang praktisi humas. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dengan adanya kode etik humas dapat menjelaskan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja. Dengan begitu, performa dan inovasi kerja di perusahaan tersebut bisa terjadi dengan lancar. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktisi suatu profesi. Dengan adanya kode etik humas tentunya sangat berkaitan dengan hasil kerja para praktisi dalam profesi humas. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik humas pemerintah. Kode etik humas pemerintah adalah pedoman bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap para praktisi humas pemerintah. Pasal-pasal kode etik humas pemerintah. Pasal pertama, etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat dalam berucap, bersikap, berperilaku, dan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Kedua, kode etik humas pemerintah adalah pedoman bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap para praktisi humas pemerintah. Humas pemerintah adalah aktivitas lembaga atau individu yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik, pemangku kepentingan, dan sebaliknya. Pasal kedua, anggota humas pemerintah menunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah. Pasal ketiga, anggota humas pemerintah mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian, serta menyadar konsekuensi tindakannya. Pasal keempat, anggota humas pemerintah memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan memindahkan
etika yang berlaku. Pasal kelima, anggota humas pemerintah menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat, serta membentuk citra humas. Perkenalkan, nama saya Siti Musrifah. Di sini saya akan menjelaskan Kode Etik Internasional. Kode Etik Internasional Public Relations Association, kode etik yang dirumuskan oleh IPRA disahkan pada tahun 2011 dan merupakan bentuk penegasan etika profesional dari anggota IPRA dan direkomendasikan kepada praktisi public relations di seluruh dunia. Kode etik ini merupakan penyempurnaan dari Code of Phoenix 1961, Code of Athens 1965, dan Code of Rules 2007. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan profesional dan kesempatan bagi public relations global, mengingat piagam perserikatan bangsa-bangsa yang menentukan untuk menegaskan kembali iman dalam hak asasi manusia, martabat manusia, mengingat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, khususnya mengingat artikel nomor 19, mengingat bahwa public relation dengan mendorong terciptanya informasi terbuka, memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, mengingat bahwa pekerjaan public relation dan public affairs merupakan ungkapan kebebasan berpendapat kepada pejabat publik, mengingat bahwa praktis public relation melalui kemampuan komunikasinya dapat memberikan pengaruh yang luas, perlu mematuhi kode etika profesi dan berperilaku yang beretika, mengingat bahwa saluran komunikasi seperti internasional dari sini ya. Mengingat bahwa seluruh komunikasi seperti internet dan media digital lain dapat menimbulkan informasi yang menyesat yang dapat disebarluaskan dan tidak tertandingi. Diperlukan perhatian khusus dari praktisi public relation untuk tetap menjaga kepercayaan dan kredibilitas. Mengingat bahwa internet dan media digital lain perlu mendapat perhatian khusus yang berkenaan dengan kerahasiaan pribadi dari seseorang, klien, majikan, dan rekan sejawat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karlina. Saya di sini akan menjelaskan kode etik profesi APRI. APRI dibentuk di Jakarta pada 10 April 1987. APRI memiliki misi utama yaitu ingin mendharma baktikan kemampuannya pada bangsa dan negara, khususnya dalam profesi jurnalisme di bidang public relations. Salah satu tujuan dibentuknya APRI adalah mewujudkan fungsi public relation yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan kode praktik dan kode etik yang lazim berlaku secara nasional dan internasional. Kode etik APRI ini memiliki beberapa pasal. Profesi Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau bisa disebut APRI. Pasal yang pertama yaitu norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesional ini, seseorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga diri setiap anggota masyarakat menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien baik yang mantan maupun yang sekarang, yang terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi, serta masyarakat luas. Pasal yang kedua, penyebarluasan informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi. Pasal ketiga yaitu media komunikasi. Media komunikasi ini anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. Pasal yang kelima yaitu informasi rahasia, yaitu seseorang anggota kecuali bila diperintahkan oleh aparat hukum
hukum yang berwenang. Tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi dan atas dasar kepercayaan atau yang bersifat rahasia dari kliennya, baik di masa lalu, kini, atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan.